Terima kasih Anda masih menyaksikan iNewsroom. Pemirsa, pengusaha klub malam Ivan Sugianto kini harus berhadapan dengan hukum buntut intimidasi terhadap siswa SMA yang dipaksa bersujud dan menggonggong. Selain menjadi tersangka, PPATK juga memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam karena diduga terkait tindak pidana pencucian uang. Ivan Sugianto kini harus menanggung buah dari perbuatannya. Ia harus berurusan dengan hukum setelah aksi intimidasinya ke seorang siswa dilaporkan salah seorang guru ke pihak berwajib hingga berujung pada penangkapan Ivan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga telah memblokir rekening milik Ivan dan rekening sebuah klub malam yang diduga milik Ivan. Alasan PPATK memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam diduga terkait pencucian uang. Sebelumnya setelah diperiksa selama 3 jam, Ivan akhirnya dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Kasus Ivan bermula saat dirinya memaksa seorang siswa SMA meminta maaf dengan secara bersujud dan menggonggong viral di media sosial. Ivan diduga kesal karena korban menghina anaknya. Sebelum ditangkap, Ivan sempat melakukan klarifikasi, meminta maaf serta menyesali perbuatannya karena membuat kegaduhan. Ivan minta maaf ke orang tua korban dan pihak sekolah. Saya, Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal, selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Ivan dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman penjara 3 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menjadi tersangka intimidasi terhadap seorang siswa SMA, kini Ivan Sugianto diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Apa alasan pemblokiran tersebut? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan mantan Kepala PPATK Profesor Muhammad Yusuf. Selamat malam, Bapak Yusuf. Selamat malam, Pak Yusuf. Terdengar suara kami? Halo Mbak Diandra, selamat malam para pemirsa sekalian. Baik, Pak Yusuf, kita ketahui bahwa PPATK ini sudah melakukan pemblokiran terhadap rekening Ivan Sugianto, yaitu tersangka perundungan siswa SMA untuk bersujud dan menggonggong di Surabaya. Dan apabila kita lihat PPATK ini melakukan pemblokiran, atas dasar apa? Karena kalau kita lihat kasusnya sama sekali tidak ada keterkaitannya. Bagaimana Bapak? Ada 2 metode yang bisa PPATK lakukan untuk mengetahui rekening seseorang. Pertama, atas inisiatif PPATK. Misalnya ada informasi yang diterima PPATK, seseorang itu punya bisnis yang ilegal, misalnya judi, prostitusi, dan sebagainya, atau narkoba. Itu pertama. Yang kedua, karena ada permintaan dari penegak hukum. Nah, di kasus ini, belum tahu yang mana. Yang jelas bahwa PPATK itu kewenangannya bukan memblokir, tapi menghentikan sementara. Setelah dihentikan sementara, biasanya ada komunikasi antara PPATK dengan penegak hukum, dalam hal ini penyidik, apakah Barreskrim atau Polda Jatim, yang menghendaki bahwa rekening ini perlu ditelusuri. Nah, setelah itu maka dilakukan pemblokiran. Nah, kaitannya dengan bisnis ini bagaimana? Mungkin saja ada informasi dia menyelenggarakan bisnis yang ilegal. Contohnya judi, klub malam ada prostitusi, atau ada kejahatan lainnya. Seperti itu, Mbak. Baik, setelah dilakukan pemblokiran, kemudian kan juga ada koordinasi dengan aparat penegak hukum begitu Pak. Apa langkah yang dilakukan PPATK biasanya untuk tindak lanjutnya? PPATK punya kewenangan 3. 1, dia meminta informasi kepada penyedia jasa keuangan, bisa bank, bisa juga non bank seperti asuransi atau manajemen prestasi menyelenggarakan proses bisnis di bidang saham misalnya,
Yang kedua, pemeriksa kerja ke PPATK berhak juga untuk turun ke lapangan, memeriksa lebih lanjut dia. Dan yang ketiga, bisa juga PPATK meminta spesifik kepada bank-bank tertentu. Manakala informasi itu masih belum sempurna, maka PPATK bisa turun ke lapangan melakukan pemeriksaan namanya, seperti layar mengaudit. Sehingga produk PPATK nanti akan diberikan kepada penegak hukum, sehingga penegak hukum nantinya akan lebih leluasa. Kenapa pakai tangan PPATK? Karena kalau penegak hukum sendiri, sepanjang tidak menggunakan pasal TPPU, mereka harus minta izin kepada Ketua OJK untuk memeriksa rekening di bank, dan itu perlu waktu. Khawatir nanti kalau proses itu dilalui, uang sudah berpindah. Maka dengan pakai tangan PPATK, mereka akan lebih mudah nanti memahami apa yang mereka inginkan melalui produk PPATK. Seperti itu, Mbak. Baik, tapi apa mungkin Pak bisa terjadi karena awalnya kasus ini viral, menggaungkan soal Ivan Sugianto yang menjadi tersangka perundungan ini, kemudian ada laporan dari masyarakat terkait dengan bisnis ilegal milik dari tersangka perundungan ini, Bapak? Sangat mungkin. Kalau kita kasus Rafael Alun misalnya, itu kan kasus penganiayaan antara anak Rafael dengan anaknya korban. Kemudian dari kasus itu kita melihat kok ada kekayaan yang luar biasa. Nah sama, si Ivan ini pada saat ada kasus perundungan terhadap anak, kena pasal itu orang lihat kok dia kaya sekali, apa sih bisnisnya? Maka PPATK punya kewenangan melakukan penelitian, penelusuran, tracking namanya, kemudian nanti mencoba masuk ke dalam dengan cara melakukan pemeriksaan. Nah produknya itu hanya untuk penegak hukum. Kemungkinan seperti itu. Jadi saya lihat mungkin bisa jadi karena beritanya begitu masif, PPATK ambil inisiatif, kemudian lagi melakukan pemeriksaan, kemudian kontak pada penegak hukum, ada informasi seperti ini loh, gimana ceritanya mereka, maka penegak hukum akan melakukan penyelidikan atau penyidikan. Baik, Bapak berarti kalau misalnya setelah ini dilanjutkan ke kepolisian atau mungkin tidak dilanjutkan ke kepolisian terkait dengan kejanggalan yang ditemukan oleh PPATK, ini malah aneh atau malah janggal tidak, Pak? Ya, kalau kita lihat produk PPATK itu mestinya itu menjadi amunisi bagi penegak hukum untuk membuat terang suatu peristiwa. Kalau ada orang punya kekayaan yang masih bisnis tidak jelas, maka patut dicurigai. Nah, kecurigaan itu akan terbukti atau tidak tergantung kepada kelihayan ketelitian dari penegak hukum. Kalaupun seandainya bahwa dia punya bisnis yang halal, bukan yang ilegal, maka tetap saja bisa dicari tahu apakah dia berpajak dengan benar. Karena pajak bisa dieksekusi oleh Ditjen Pajak melalui data PPATK. Sehingga kesimpulannya sumber data atau informasi PPATK mestinya tidak sia-sia. Itu kira-kira. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Pak Yusuf sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Sehat selalu Mbak Diandra dan para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.